sebenarnya kunci pokok ataupun sumber daripada permasalahan itu adalah terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Artinya dengan dalih asmar subuh mereka bukan melakukan cuma sekedar nongkrong, tapi mungkin barangkali dengan apa tadi melakukan hal-hal yang lain, mungkin balap motor kan gitu kan, ya. Sehingga itu tadi para geng-geng motor itulah melakukan kegiatan di situ. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa sahabat TPNU Medan di mana berada. Kita kembali lagi tayang di Bincang Ramadan, tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Yang kali ini kita akan membahas terkait menciptakan suasana yang aman, kondusif, dan nyaman di bulan Ramadan. Sahabat TPNU dimanapun berada, telah hadir bersama kita hari ini adalah seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang hari ini kita datangkan secara khusus dari Polda Sumatera Utara, yaitu abang kita, komandan kita ya bang, Komandan AKBP Kamdani SAG MH. Yang sebagai jabatan di Polda Sumatera Utara adalah Kasubdit Pintipsos Binmas, Ditbimas Polda Sumatera Utara. Tentunya kita akan sapa para pemirsa sahabat TPNU dimanapun berada. Assalamualaikum Bang Komandan. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Bang. Allah, amin amin. Nah, kali ini Bang cukup menarik ini Bang, terkait pembahasan kita hari ini adalah terkait kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini tentunya orang abang sebagai Ditbimas ini berperan aktif dalam memberikan kenyamanan terkhusus pada saudara-saudara kita ataupun umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa ini. Ini kami mau tanya Bang, apa tugas pokok polisi Kaptibmas ini sebetulnya Bang? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa TPNU di Kota Medan. Ya. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita semuanya rahmat dan ridhonya, sehingga insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Mudah-mudahan semua yang kita amalkan, yang kita laksanakan pada bulan Ramadan termasuk puasa ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jadi itu yang kita harapkan. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Adinda tadi, bahwa apa sebenarnya tugas pokok dari Polri itu sendiri termasuk Ditbimas itu sendiri. Ya. Kami sampaikan bahwa terkait dengan tugas pokok daripada Polri itu kan semua sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Ada 3 hal yang menjadi tugas pokok daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah di Direktorat Binmas. Yang pertama adalah terkait dengan tugas yang pertama adalah bahwa tugas Polri adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban daripada masyarakat itu sendiri. Artinya dalam menjalankan fungsinya itu, Polri di dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu harus selalu mengedepankan sinergi dengan seluruh lapisan daripada masyarakat. Artinya jika ingin polisi itu bisa melaksanakan tugas secara maksimal, ya harus bekerja sama dengan masyarakat. Dan di dalam melaksanakan fungsinya tadi ada 3 hal yang menjadi semacam tindakan yang bisa dilakukan oleh polisi. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan langkah preemptif.
artinya itu mencegah, Mencegah. mencegah sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Ya, sebelum terjadi kan itu kan mencegah. Itu yang dilaksanakan oleh fungsi intelijen sama fungsi Binmas kan itu kan. Iya, Jadi ada fungsi kerjasama antara ya, dua unit inilah dibilang. ya, termasuk situ kerjasama. Tapi tadi pengembangan daripada fungsi preemptif itu adalah intelijen sama Bimas kan itu kan. Jadi mencegah sebelum terjadi suatu kejadian Ya. kan gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan tindakan preventif. Preventif. Nah, termasuk di sini adalah dilaksanakan oleh fungsi Sabara, melaksanakan penjagaan, patroli, pengawalan dan sebagainya. Itulah makanya termasuk mungkin nanti kalau ada unjuk rasa segala macam itu yang pertama kan diapakan termasuk di situlah. Nah, Sabara. Kemudian yang ketiga adalah fungsi fungsi represif. Di sinilah penegakan hukum yang diemban oleh reserse reskrim lah itu. Reskrim, itu ya. ada apa? Itu fungsi untuk penegakan hukum dalam bidang represif pendidikan kan gitu. Jadi ketiga langkah-langkah itulah yang diharapkan bisa dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian mulai dari langkah preemptif, preventif sampai dengan represif kan gitu kan. Jadi ketika langkah tersebut tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal kalau hanya mengandalkan satu langkah mungkin represif itu tidak akan bisa juga kan itu kan. Artinya ketika metode tiga langkah itulah yang menjadi suatu hal yang memang bisa dilaksanakan oleh polisi dan itu harus dan wajib diketahui oleh anggota. Kemudian itu yang pertama tadi terkait dengan memelihara keamanan dan ketertiban daripada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penegakan hukum kan gitu kan. Penegakan hukum di sini adalah otomatis bahwa polisi itu memiliki kewenangan pokok, kewenangan utama, mau seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan. Nah, itulah termasuk di situ adalah fungsi untuk penegakan hukum, terkhusus dalam ini adalah tindak pidana. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat kan gitu. Nah, itulah Lin Yom Yam kan itu, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan pengayoman kepada masyarakat Ya, itu. perlindungan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi itulah yang tiga tugas pokok itu yang diemban oleh polisi. Dan kalau untuk Direktorat Bimas itu sendiri tadi ya fungsi preemptif tadi untuk pencegahan. Artinya di sini mulai dari memberikan penyuluhan, edukasi, sosialisasi terkait dengan aturan-aturan ataupun hal yang mungkin barangkali bisa dilakukan oleh anggota polisi, termasuk dalam ini adalah melaksanakan kerjasama dengan stakeholder tertentu untuk sama-sama kita menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Ya, sangat luar biasa pemirsa sahabat TPNU Kota Medan. Begini Bang, ini kan Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan lah dibilang bahkan. Menurut pandangan saya, ini adalah miniatur dari bangsa Indonesia. Di mana di Kota Medan ini banyak suku, ras, agama bersatu padu di sini, dan ada yang unik di sini Bang. Kota Medan ini adalah kotanya para ketua katanya. Nah, ini tentu akan merepotkan bagi orang Ngabang dengan segala tingkah laku yang ada di Kota Medan ini. Nah, apa kira-kira strategi pihak kepolisian untuk menetralkan ataupun meminimalisir kejahatan-kejahatan ataupun tindakan kriminal yang terjadi di terkhusus Kota Medan ini Bang? Itulah mungkin barangkali keunikan Kota Medan kan itu kan. Tapi di satu sisi mungkin barangkali itu juga bisa memberikan energi yang positif karena seorang yang menjadi ketua itu kan tentu saja memiliki pengaruh kan itu kan. Artinya jika kita mungkin barangkali bisa merangkul, bisa asalnya bekerja sama dengan para ketua, itu juga nanti akan mempermudah. Artinya anggota daripada ketua itu kan gampang kalau adanya ketuanya ini mungkin barangkali sudah bisa kan itu kan menjadi satu, artinya menjadi semacam rekanan, sahabat lah kan itu kan. Makanya tugas polisi di sini adalah untuk bagaimana merangkul kan itu, merangkul daripada masyarakat. Sementara itu tadi yang kita pegang di sini adalah bahwa doktrin polisi itu, doktrin polisi itu adalah untuk bagaimana menjadikan masyarakat itu menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ini menarik ini Bang. Artinya di sini kan begini bahwa siapapun kan itu kan, siapapun itu menjadi mitra. Polisi tidak pernah membenci kepada para pelaku kejahatan. Justru tugas pokok daripada polisi itu adalah bagaimana bisa membuat orang yang jahat itu suatu saat menjadi baik. Makanya harus dilangkur kan itu kan. Jadi berbeda mungkin dengan doktrin militer kan itu. Kalau kami tadi
siapapun itu adalah kawan, siapapun itu adalah mitra. Buktinya apa? Bahwa kami adalah bukan untuk apa, bukan untuk membasmi para penjahat, tapi hanya membasmi kejahatan kan, bukan Atau orangnya yang kita mengendalikan lah iya, istilahnya kan, bang, iya, mengendalikan apa namanya, pelaku tindakan kriminal agar beralih ke apa namanya, ke jalan yang benar gitulah ya, istilahnya bang. artinya mungkin ya mengingatkan lah, bukan Iya. bukan kita mengendalikan kejahatan, bukan, tapi ya tadi mengajak kan itu kan, Siap. mengajak supaya mereka kembali kepada jalan yang Iya. benar. Karena sebenarnya tugas ustadz, ya, ustadz kiai NU dengan polisi Iya. itu harus sama gitu kan. Tujuannya sama, adalah mengajak supaya mereka, masyarakat yang mungkin barangkali dalam posisi yang kurang baik, diingatkan supaya menjadi baik. Kan itu termasuk tugas ulama, termasuk di sini adalah polisi. Hanya mungkin yang Iya. membedakan adalah masalah kewenangan kan itu Iya, kan. iya. Nah, kalau mungkin para kiai, para ustadz berbicara melalui pendekatan apa mungkin syiar-syiar agama, mengajak kan. Kalau mungkin karena polisi yang membedakan karena kami diberikan wewenang oleh negara, wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan aturan-aturan masyarakat supaya masyarakat itu menjadi tertib. Iya. Kembali kepada tadi terkait dengan banyaknya ketua-ketua yang di Medan itu kan, Iya, iya. justru itu adalah merupakan salah satu tantangan bagaimana di tengah-tengah dinamika kota Medan yang luar biasa sebagai salah satu kota terbesar di Iya, Indonesia ini tadi iya, kan, iya. yang memiliki keunikan di mana banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, yang semuanya berpadu di kota Medan, berada di kota Medan, sehingga bisa dikatakan bahwa Medan adalah merupakan miniatur Indonesia. Iya, Memang iya kan, itu kan tadi, makanya karena merupakan miniatur itulah makanya kewajiban daripada jajaran kepolisian itu untuk bagaimana bisa menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di kota Medan itu supaya tetap terjaga, tetap kondusif, sehingga tadi, karena jika terjadi suatu hal di kota Medan, terjadi suatu yang luar biasa, pasti akan memberikan dampak kepada daerah-daerah lain kan itu kan. Terkhusus mungkin barangkali di Pulau Sumatera Iya, ini kan, Pulau karena Sumatera. merupakan barometer kan, Iya, kota Medan kan barometer, iya. barometer di Kepulauan Sumatera ini. Artinya tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada kepolisian, negara kepolisian terkhusus mungkin barangkali Polda Sumatera Utara itu ada ya, bagaimana supaya bisa menjadikan kota Medan sebagai miniatur Indonesia ini supaya tetap selalu dalam keadaan aman, tertib dan baik, dan itu perlu dorongan dan partisipasi aktif dari para ketua-ketua tadi kan gitu kan. Nah, walaupun toh mungkin di satu sisi juga merupakan satu apa ya, bisa menjadikan satu tantangan, tapi itu merupakan tantangan yang menarik bagaimana supaya bisa mereka justru para banyak ketua-ketua itu bisa memberikan dukungan yang maksimal kepada kepolisian untuk bagaimana bisa menciptakan Istilahnya keamanan saling dan merangkul iya, gitu lah kan bang gitu, istilahnya. iya. Itu ya, Ini bang, ini kan menjelang puasa ini bang. iya, Tentunya kan apa namanya, kebutuhan ekonomi masyarakat iya, pada bulan puasa relatif meningkat. Jadi ketika masyarakat apa namanya relatif penghasilannya menurun menjelang puasa ini kan akan berpotensi banyak apa namanya, tindakan kriminal ataupun apalah istilahnya bang, tindak pidana lah istilahnya bang ya. Ini di kota Medan inilah istilahnya bang. Banyak sekali rakyat-rakyat besi bang yang apa namanya, yang mengganggu ketertiban masyarakat, baik itu dari kalangan remaja ataupun pengguna-pengguna apa namanya, barang-barang haram lah istilahnya bang kan. Apa pendekatan yang dibuat kepolisian untuk meminimalisir itu bang pada saat bulan Ramadan? ya. Langkah-langkah tersebut tentu saja ini langkah suatu apa, memerlukan suatu apa ya, semacam kekonsistenan kan, konsisten. Iya. Artinya tidak hanya mungkin pada saat bulan Ramadan kan, tapi tadi juga pada saat bulan-bulan sebelum bulan Ramadan itu juga langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan. Memang satu sisi mungkin barangkali menjadi cermin daripada budaya masyarakat kita kan. Harusnya mungkin pada saat bulan Ramadan ini kan mungkin barangkali kalau dalam apa kan, mungkin karena kita melaksanakan puasa justru mungkin barangkali pengeluaran itu akan lebih sedikit, tapi pada kenyataannya kan itu kan justru pada bulan Ramadan ini tadi kan kebutuhan daripada masyarakat itu meningkat. Apalagi nanti menjelang
Idul Fitri. menjelang Idul Fitri, Idul menjelang Fitri, hari ya. Lebaran tuh. Itulah masyarakat kita, tapi itu suatu anugerah yang luar biasa bahwa begitu datang bulan Ramadan dari hari pertama itu, terutama mungkin barangkali para ibu-ibu itu sudah berpikir bagaimana menghadapi Lebaran, kan itu persiapannya itu luar biasa. Dan itulah keunikan yang ada di Indonesia, khususnya mungkin barangkali di Kota Medan. Mungkin di negara-negara lain kan itu kan puasa, kalau di negara yang lain kan ataupun hari Lebaran Idul Fitri kan bukan suatu hari yang terlalu istimewa Iya, mungkin di iya. negara-negara Di lain, negara tapi lain, karena ya. di Indonesia ini tadi kan Penduduknya karena mayoritas itulah istilahnya, Bang. artinya Idul Fitri adalah merupakan suatu hari raya yang bisa dikatakan mungkin barangkali paling besar kalau dibanding dengan hari raya yang lain. Kemudian terkait dengan tadi bahwa seiring dengan adanya peningkatan terkait dengan kebutuhan daripada masyarakat kan itu, tentu saja ini juga menjadi satu permasalahan tersendiri. Artinya di tengah-tengah situasi ekonomi yang mungkin barangkali belum terlalu membaik kan itu kan, juga di satu sisi dengan adanya mungkin barangkali pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, tetapi permintaan terkait dengan apa itu meningkat kan, otomatis ya tadi dengan adanya kebutuhan yang meningkat, suplai mungkin daripada kebutuhan ekonomi kan itu kan ya, tentu saja itu juga harus meningkat juga kan. Tetapi tadi karena mungkin barangkali sumber daya untuk bagaimana membeli itu mungkin barangkali kurang, itu juga nanti akan menimbulkan semacam tantangan di bidang terkait dengan masalah kriminalitas. Artinya mungkin barangkali seperti yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, bahwa sebenarnya daripada kunci yang kenapa sampai mungkin barangkali kriminalitas itu meningkat ataupun barangkali tindak pidana juga banyak terjadi di mana-mana, itu kalau dari faktor yang paling berpengaruh itu adalah masalah terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri kan itu kan. Artinya mungkin adanya rayap besi, kemudian adanya semacam begal kan, Begal, itu kan. itu juga yang apa, Bang, yang ada paling korelasi menakutkan? yang erat bahwa ada suatu hal yang mungkin harus kita pikirkan bersama-sama terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Saya waktu kemarin di Polres Tabas juga berapa kali melakukan semacam menjadi pemikiran bahwa sebenarnya kunci pokok ataupun sumber daripada permasalahan itu adalah terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Artinya pelaku-pelaku yang sudah tertangkap dari adanya kejadian begal, adanya kejadian mungkin geng motor, sampai dengan rayap besi, itu ada keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Para pelaku rata-rata dari mereka kan itu kan, mungkin karena keinginan untuk memakai narkoba, tapi karena uang tidak ada, mereka melakukan tindakan-tindakan yang terakhir berujung pada tindak pidana, termasuk Pagar berjalan lah istilahnya. Gitu. Dan langkah-langkah yang dilakukan tadi itu juga pada saat sekarang itu sudah dilaksanakan. Artinya tidak ada hari tanpa kita melaksanakan suatu tindakan untuk mencegah supaya tidak terjadi kejahatan. Kalau tadi saya sampaikan pada saat yang pertama tadi, masalah tindakan yang dilakukan adalah termasuk di sini adalah preemptif. Artinya preemptif mungkin terkait dengan rayap besi, kita juga sudah mengundang para pemulung, mungkin bos-bos yang menampung tempat-tempat partak-partak yang menampung barang-barang butut itu kan, di situ. Itu sudah kita diundang, diberikan sosialisasi supaya mereka tidak sembarangan menerima ataupun menampung barang-barang yang mencurigakan ataupun diduga sebagai hasil daripada suatu kejahatan ataupun tidak pidana. Itu udah kami sosialisasikan bahwa itu tadi jangan sampai nanti menjadi permasalahan bagi mereka. Itu sudah dilakukan semacam itu tadi, diundang bersama-sama untuk bagaimana memikirkan, sehingga tadi ada sekarang sudah banyak bahwa di situ mungkin walaupun tertera kami tidak menerima barang curian kan, itu barangnya itu kan itu tadi semacam yang bisa kita lakukan kan, itu sosialisasi lah istilahnya. Kemudian yang tadi terkait dengan pertama tadi masalah preemptif tadi, macam sosialisasi seperti preventifnya ada, bahwa patroli melaksanakan tugasnya, polisi melaksanakan tugas patroli di jam-jam yang rawan tindak pidana kan, dan patroli itu dilakukan secara terpadu. Artinya mungkin begini,
bahwa patroli yang mungkin dilaksanakan oleh Polda itu sampai pada titik tertentu di situ sudah ada patroli dari Polrestabes Medan. Kemudian dari Polrestabes Medan nyambung daripada Polsek, polsek yang ada di Kota Medan itu terus setiap malam kan, makanya mungkin ada semacam tim khusus tersendiri mungkin dari reserse juga melaksanakan tindakan untuk patroli ataupun tindakan yang lain untuk bagaimana supaya mencegah supaya tidak ada terjadi kejahatan. Itu yang dilaksanakan pada saat sekarang ini dan terus akan dilaksanakan seperti itu karena tadi. Jadi terkait dengan apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh polisi tadi, kembali pada konsep pertama tadi bahwa apapun yang dilakukan oleh polisi tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal kalau tidak ada dukungan dan partisipasi aktif daripada masyarakat. Makanya tadi polisi sekarang gencar-gencarnya melaksanakan semacam ya upaya-upaya untuk menjalin hubungan yang sinergis dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di sini mungkin kan sudah ada semacam ojol, kamtipmas kan sudah sudah ada, mulai dari ulama kamtipmas segala macam semuanya kan sudah ada. Itu termasuk upaya-upaya yang dilakukan supaya untuk bagaimana bisa membuat semangat ataupun gairah dari masyarakat terkait dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap masyarakat terkait dengan masalah menciptakan kenyamanan. Terkhusus mungkin barangkali di Kota Medan supaya senantiasa dalam keadaan yang kondusif kan gitu kan, kondusif. Karena itu tadi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama kan gitu. Baik Bang, ini sangat luar biasa dan merepotkan ya Bang. Merepotkan memang tugas kepolisian untuk menertibkan masyarakat ini. Tapi ini pertanyaan menarik ini Bang. Apa saja hal yang merepotkan tugas kepolisian selama di bulan Ramadan ini Bang? Sebenarnya bukan merepotkan ya kan itu. Itu memang sudah menjadi tugas daripada Polri kan itu kan. Tapi tadi kembali kepada bahwa sebenarnya kan keinginan daripada Polri itu sendiri kan itu kan, bahwa Polri menghendaki bahwa masyarakat itu bisa menjadi polisi bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian terkait dengan situasi pada saat sekarang ini kan sekarang termasuk polisi sendiri kan dalam sorotan kan itu kan, menjadi satu sorotan. Satu sisi itu juga menimbulkan semacam suatu semangat bagaimana supaya polisi itu juga memperbaiki kinerjanya. Makanya tadi dikatakan oleh sekarang bahwa Polri sekarang adalah lembaga yang mungkin barangkali paling terbuka terkait dengan masalah kritik kan itu kan, dimanapun pokoknya. Makanya sekarang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa terkait dengan era keterbukaan tadi, maka masyarakat yang dituntut oleh masyarakat adalah terkait dengan masalah pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh polisi mungkin pada saat sekarang ini dinilai oleh masyarakat sebagian belum maksimal dan itu menjadi tantangan kan. Karena tadi sebenarnya kan dari hakikat daripada keinginan daripada masyarakat itulah bagaimana supaya polisi itu lebih peka, lebih responsif terkait dengan apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat sendiri. Terkadang kan mohon maaf memang ada sebagian daripada oknum-oknum di Polri itu belum bisa merubah kultur yang lama yang barangkali harusnya sudah bisa dihilangkan, tapi tadi ada dari oknum-oknum tertentu yang mungkin barangkali masih kurang maksimal di dalam memberikan pelayanan. Contoh mungkin banyak masyarakat mungkin barangkali masih kecewa datang ke kantor polisi kan bukannya dilayani kan, tapi tadi keramahan itu tadi kan, padahal sebenarnya masyarakat itu tadi yang penting masyarakat dilayani dengan baik, dengan senyum. Saya yakin masyarakat sudah akan merasa terobati. Kerugian apapun kan, tapi dari sisi pelayanan, respon kecepatan daripada anggota itulah yang nanti akan bisa menjadi semacam penghiburan kepada masyarakat yang mungkin barangkali mengalami semacam kerugian, mengalami semacam tidak pidana itu tadi. Itu yang mungkin barangkali perlu Tapi itu semuanya saya yakin suatu saat pasti akan bisa. Kita nggak boleh merasa pesimis. Polri nanti suatu saat harus bisa berubah dan itu harus mulai dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi anggota Polri. Gitu Bang. Artinya Bang, polisi itu adalah sahabat bagi masyarakat gitu Bang. Karena selama ini anggapan masyarakat ada itu karena oknum tadi Bang, karena oknum tadi.
polisi ini terkesan apa namanya, momok yang menakutkan kan gitu. Ya. Tapi ini kan kita membahas apa bang, kenyamanan di Ya, apa namanya bulan di Ramadan. bulan Ramadan ini Ya. kan bang. Aktivitas masyarakat kan banyak di malam karena kan ada Ya. yang tadarus, Ya, apa namanya, membanguni sahur. Ya, Ada juga hal-hal yang menarik di kalangan remaja. Itu ada asmara subuh bang, Asmara subuh, asmara ya. subuh di pagi hari Ya, dilaksanakan. Itu bagaimana bang? Apakah menimbulkan apa namanya, chaos atau mengganggu bagi masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa? Ya. Bagaimana menurut pandangan dari kepolisian bang? Terkait dengan aktivitas masyarakat yang mungkin sering kita kenal dengan asmara subuh kan itu kan. Iya. Itu ya di satu sisi juga sering menimbulkan masalah-masalah tertentu kan gitu kan. Artinya kalau hanya sekedar duduk-duduk nongkrong mungkin barangkali tidak terlalu mengganggu, tapi tadi ada mungkin barangkali sekelompok masyarakat juga dengan dalih asmara subuh mereka bukan melakukan cuma sekedar nongkrong, tapi mungkin barangkali dengan apa tadi melakukan hal-hal yang lain, mungkin balap motor kan gitu kan. Sehingga itu tadi para geng-geng motor itulah melakukan kegiatan di situ, dan itu juga nanti menimbulkan suatu ya semacam potensi kerawanan sosial kan itu kan. Artinya bahwa masyarakat sebenarnya kan menghendaki ada kenyamanan di dalam melaksanakan aktivitas, termasuk dalam ini melaksanakan ibadah puasa kan. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian tersebut otomatis juga mencederai rasa kenyamanan tadi. Oleh karena itu tadi ya harapan daripada kami dari pihak kepolisian ya kami tetap akan melaksanakan tugas kan itu. Kami akan berusaha maksimal bagaimana supaya Kota Medan tetap dalam keadaan yang kondusif. Mungkin dengan tadi melaksanakan patroli, melaksanakan termasuk juga mungkin safari Ramadan, melaksanakan segala macam ini apa kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan sosial, kemudian termasuk juga melaksanakan fungsi penegakan hukum. Artinya mungkin bagi kelompok-kelompok tertentu yang bisa menimbulkan kerawanan sosial termasuk mengganggu daripada masyarakat ya kami juga tetap melakukan suatu tindakan kesiapan di dalam penegakan hukum. Artinya tim-tim patroli, tim-tim untuk bagaimana membubarkan aktivitas tadi pasti akan terus digalakkan dan dilaksanakan. Sehingga tadi kembali kepada keinginan daripada kepolisian sendiri ya, bahwa semua itu ataupun barangkali untuk meminimalisir tadi bahwa peran serta daripada masyarakat termasuk dalam ini adalah pengawasan dari orang tua. Itu yang kami harapkan kan. Tidak mungkin semua bisa terjangkau oleh polisi. Itu dia bang. Artinya tidak mungkin semua itu bisa terjangkau oleh polisi. Di Polrestabes Medan ini jumlah anggota kepolisian Polri termasuk yang di Polsek hanya sekitar 2.000. Berapa jumlah penduduk Kota Medan? Ya kan? Iya. Berapa jumlah penduduk Kota Medan? Otomatis tidak akan bisa menjangkau semuanya kan. Artinya disitulah perlu daripada peran-peran daripada masyarakat, termasuk dari para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, untuk bagaimana tadi bersama-sama memiliki tanggung jawab bahwa tanggung jawab sosial terkait dengan keamanan dan ketertiban itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi orang tua juga tetap melaksanakan fungsinya sebagai orang tua yang mendidik, mengawasi kepada anak-anaknya supaya jangan sampai terlibat tadi mungkin asmara subuh sampai dengan geng motor dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan. Kalau hanya mengandalkan daripada polisi ya mohon maaf mungkin barangkali belum bisa maksimal polisi kan itu kan, karena tadi sumber daya dari polisi juga sangat terbatas, mungkin dari sisi jumlah personel termasuk sumber daya di bidang-bidang yang lain kan nggak semua bisa harus kan adalah istilahnya sinergi dari masyarakat daripada untuk masyarakat. membantu ketertiban, kenyamanan terkhusus di bulan puasa nanti ya bang. Ini bang terakhir bang, ini pembahasan yang cukup menarik pemirsa sahabat TPNU dimanapun berada. Ini terakhir bang, closing statement ataupun pesan-pesan yang ingin abang sampaikan kepada masyarakat untuk menjaga
ketertiban, kenyamanan, terkhusus di bulan Ramadan, Bang. Silakan. Ya. Pesan-pesan kami dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Polda Sumatera Utara ya tadi, bahwa kita sambut Ramadan ini dengan semangat, dengan kegembiraan, dengan penuh kesyukuran bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menyambut ataupun melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan rasa syukur itu tadi juga harus kita iringi dengan langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang bisa menimbulkan spirit bahwa Ramadan itu bisa memberikan berkah bagi semuanya, termasuk umat-umat yang lain kan gitu kan, umat-umat yang lain yang ada di Kota Medan ini. Sehingga spirit bahwa Ramadan bisa memberikan berkah, bisa membawa kebaikan, kemaslahatan bagi seluruh umat itu diiringi langkah-langkah terkait dengan masalah pengendalian diri masing-masing. Artinya mungkin sebagai seorang individu otomatis ya harus memiliki tanggung jawab bahwa hamba ataupun manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat, kan, memberikan manfaat kepada orang lain. Maka umat Islam memiliki tanggung jawab yang besar di sini. Bagaimana Ramadan itu betul-betul bisa menjadi ajang untuk bagaimana kita bisa meningkatkan amal ibadah, kemudian bisa meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama, sehingga pahala yang insya Allah diberikan oleh Allah kepada kita di dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan di bulan puasa itu akan berlipat ganda. Termasuk sini kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan juga harus kita lipatkan. Di sini ya terkait dengan kepedulian kepada lingkungan, kepada masyarakat, terkhusus dalamnya ada kepedulian kepada anak-anak kita, kan. Jangan sampai anak kita sampai terjerumus kepada perilaku-perilaku yang justru nanti akan merugikan dan juga akan merusak citra Islam sebagai suatu rahmatan lil alamin bagi seluruh umat. Terima kasih Bang Komandan. Sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan dari Bang Komandan ini. Ini patut kita ajungi jempol tugas dari kepolisian untuk menjaga ketertiban masyarakat terkhusus di bulan Ramadan ini. Terakhir, saya mengutip dari Abang tadi, jadilah polisi bagi diri sendiri ya Bang. Itu. Mari kita jaga kenyamanan, ketertiban di bulan puasa ini, terkhusus di bulan puasa nanti, agar umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa merasa nyaman, merasa tertib sehingga ibadahnya lancar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke.